dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Angkatlah hatimu kepada Allah dan yakinilah bahwa pertolongan kita datangnya dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya, turunlah ke atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sepatutnya kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, karena kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, marilah kita pujikan, kita agungkan Dia dengan pujian muliakan Dia. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah.
Berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan huk perhambaan. Jemaat dipersilakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selama satu hari yang telah kita lewati, itu banyak kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, baik kepada sesama, terlebih lagi kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, marilah kita diberikan satu kesempatan untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita pujikan sejauh kita dari Tuhan. Saya memberikan waktu sejenak untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk berdoa secara pribadi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam satu hari yang telah kami lewat. Bahkan satu minggu yang telah kami lalui. Di dalam satu minggu yang lalu, seringkali kami melakukan hal yang tidak berkenan kepada sesama, terlebih lagi kepada Engkau. Baik melalui perkataan, tingkah laku kami,
Bahkan terlebih dari pikiran. Seringkali kami menyakiti sesama, terlebih kami pada pagi hari ini kami datang minta pengampunan daripada Engkau ya Allah. Biar hidup kami hidup yang berkah. Oleh karena itu ya Bapa, ketika kami biarlah hidup kami hidup yang sesuai. Bapa, inilah doa di dalam nama Yesus. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dan juga pada pagi hari ini, Allah di dalam kemurahannya telah mengaruniakan Yesus Kristus bagi pendamai dosa dari kebenaran. Oleh karena itu, firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Bagi setiap kita yang telah diampuni dosanya, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-6 berbunyi, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah pada hamba Allah. Saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan, marilah kita sama-sama mengikrarkan ikrar pengakuan kita yang pengakuan iman rasuli yang satu. Demikian pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunlah dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kita akan berdoa oleh Bapak. Mari kita berdoa bersama-sama. Hati kami bersyukur kepada Allah kami, Sang Pemelihara kehidupan ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan telah memelihara kami satu minggu lamanya. Sehingga di pagi hari ini bersama dengan umat pilihan Allah kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu. Merendahkan diri kami di pagi hari ini. Kami mau memuji kebesaran-Mu, memuji kekudusan-Mu. Sebab Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, yang terus-menerus memelihara kehidupan kami. Maka di pagi hari ini Tuhan Yesus bersama dengan jemaat-Mu, kami bersatu hati menaikkan setiap doa syafaat kami kepada Allah kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, baik mereka yang ada di daerah Badan, di wilayah Bangkon Tuhan, di Lunyuk, di Alas, di Bima, di kota Sumbawa, dan bahkan jemaat-Mu yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Kami berdoa di pagi hari ini kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Kristus Tuhan kami melingkupi setiap kehidupan mereka. Diberkatilah mereka di dalam rumah tangga mereka. Diberkatilah mereka di dalam setiap pekerjaan mereka. Diberkatilah suami istri mereka. Kami merindukan jemaat-Mu Tuhan menjadi jemaat yang benar-benar memuji memuliakan Tuhan. Dan dewasa di dalam iman. Terus-menerus mengandalkan Tuhan, walaupun dengan berbagai macam problem kehidupan saat ini. Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Berkati anak-anak sekolah minggu kami. Berkati anak remaja dan pemuda kami.
Kiranya roh hikmat daripada Tuhan Allah yang terus memimpin membawa mereka kepada pengenalan akan Engkau. Kami berdoa kepadamu Tuhan, berkati setiap guru sekolah minggu. Berkati setiap komisi yang ada. Kiranya hikmat daripada Tuhan Allah yang memimpin kami, agar kami semakin hari semakin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Juga di pagi hari ini, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih pemerintah kami. Kami berdoa kepada Allah kami di sorga, kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu, memberikan kemampuan untuk memimpin bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini Tuhan Yesus boleh berjalan dengan baik. Semuanya itu untuk kemuliaan Bapa kami di sorga. Setiap kami di pagi hari ini yang ada di hadapan Tuhan, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja bersama-sama dengan kami, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah di pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang mengetahui setiap isi hati kami. Engkau Allah yang mengetahui setiap pergumulan jemaat-Mu yang ada di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan mendengar ke setiap seruan hati kami yang terus dinaikkan di hadapan Allah kami di sorga. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan ini untuk kami terus bersandar dan berdoa, beribadah kepada Tuhan. Terpujilah Allah kami, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan silakan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Darus. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan hanya Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan melalui khotbah juga sekaligus sebagai pesan dan pesan saya begitu ya, supaya kita bisa meminimalisir waktu di masa pandemi. Bapak Ibu dan Saudara, perkenankan kami
yang sudah merasakan kebaikan hati Bapak Ibu selama 7 tahun di Sumbawa. Tidak terasa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak Ibu dan saudara sekalian selama kami berada di Sumbawa. Ya, tentu banyak suka dan duka dan banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu yang kami lakukan, baik melalui kata-kata, perbuatan kami sadari kami manusia yang lemah dan terbatas. Karena itu kami memohon maaf, seperti pepatah lama mengatakan, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci, kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Karena saya suka berpantun, saya mau katakan, karena saya membagikan satu pantun begini. Jalan-jalan ke kota Sumbawa, jangan lupa minum air semangka. Jika Bapak Ibu makan singan dan sepat, jangan lupa Pak Darwis dan Berita. Ya, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, itu sepenggal kata yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan di saat ini karena kebaikan Tuhan lagi kenakan yang keterbatasan hidup Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah ya Tuhan. Baik kami yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, Tuhan memberikan kami waktu yang sangat baik dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu terutama pemberitaan firman-Mu yang kami dengar. Jika ketika kami pulang kami sungguh-sungguh diberkati dan kami semakin dimerdekakan di dalam Kristus. Tolongkan Tuhan, baik hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada maupun setiap kami mendengar jika firman-Mu sungguh-sungguh berkati. Ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, bukan secara kebetulan kalau kita juga memperingati minggu yang lalu kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-76. Sekaligus juga dalam tema firman Tuhan hari ini dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, saya akan bacakan Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Yang berbunyi demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, pada bagian ini memang kita akan melihat beberapa ayat sepanjang di dalam pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 15 gitu ya, 1 sampai ayat yang ke-15. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang sebuah kemerdekaan, ada satu bagian penting yang perlu kita renungkan. Kalau Bapak Ibu bisa membaca atau melihat renungan kita yang kita bagikan di grup itu, ada seorang ibu atau seorang nenek gitu. Dia itu mau naik pick up untuk berangkat ke satu tempat dengan beban yang sangat besar di kepalanya, begitu ya. Lalu karena mungkin sudah terbiasa, begitu ya, dengan beban yang ada di kepalanya, dia naik pick up itu. Dia senang, wah, dia tidak
jalan kaki lagi begitu ya. Dia senang sekali. Tetapi akan dilakukan selama dia di atas pick up itu, beban itu terus ditaruh di kepalanya. Ditaruh sampai di tempat ini, sampai dia turun, beban itu masih ada di kepalanya. Nah sehingga walaupun ilustrasi ini kurang tepat menggambarkan tentang sebuah kemerdekaan, tetapi itulah seringkali kondisi yang sering kita alami di dalam hidup kita. Bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita sudah bebas dari banyak hal begitu. Tetapi yang terjadi adalah kita masih terus hidup di dalam perhambaan. Kita diperhamba dengan berbagai macam aturan, kebiasaan, bahkan tradisi yang ada. Jika kita tidak bisa menikmati kemerdekaan, padahal Kristus itu sudah memberikan kita kemerdekaan. Karena kalau ada kemerdekaan di dalam Kristus, maka hidup ini penuh dengan sukacita, Bapak Ibu. Sekalipun banyak beban, pasti penuh dengan sukacita. Makanya Bapak Ibu dan Saudaraku, kita berbeda dengan mereka. Karena kalau orang percaya itu mengalami banyak pergumulan, orang lain itu melihat, ini orang Kristen kok mengalami pergumulan itu, tetapi tetap ada sukacita di dalam hidupnya gitu ya. Tidak putus asa begitu. Nah, karena ada Kristus yang sudah memerdekakan kita. Kristus itu ada di dalam hidup kita, sehingga kita mampu terus menjalani kehidupan dengan sukacita, sekalipun banyak pergumulan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, berbicara tentang kemerdekaan, ya, tadi ya kemerdekaan. Kemerdekaan seringkali identik dengan penjajahan, penindasan, hamba, budak atau perbudakan, atau perhambaan dan lain-lain. Nah, saya mengutip salah satu tokoh besar di daerah Sulawesi Selatan, yang kebetulan saya dari sana, Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Nah, dia adalah satu pejuang yang sangat luar biasa, yang mengusir penjajah dengan keberanian, sehingga dijuluki ayam jantan dari timur. Ya. Saya pikir, kenapa tidak dikasih Argentina? Karena selain dia memang seorang pasti begitu ya, dia juga adalah seorang yang sangat gagah berani begitu, dan dia mengusir penjajah dengan sangat luar biasa. Dia adalah seorang yang sangat terkenal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara akan dikasih oleh Tuhan, bagaimana agar dapat kita menikmati kemerdekaan? Ya, nah saya kira kita tahu ya, gambar yang di sebelah kanan itu adalah seorang tokoh atau seorang yang sangat terkenal, seorang pahlawan yang sangat terkenal dengan perang Caribbean, yang bahkan sampai jadi ikon di di tentara angkatan darat juga ada patungnya di Jenderal Sudirman. Dia adalah seorang pejuang yang sangat luar biasa. Dan oleh karena itu bagaimana agar kita dapat merdeka? Ya, kita butuh bersatu, berjuang dan berkorban. Itu adalah kunci kemerdekaan. Kalau kita bicara soal perjuangan secara daging atau secara kita melawan penjajah di Indonesia, ya, kita bersatu, berjuang, berkorban, itu adalah kunci daripada kemerdekaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kemerdekaan Kristen? Kalau kita memperhatikan dalam bacaan kita, rupanya manusia itu sedang diperbudak oleh dosa, dan dia tidak bisa hidup di dalam satu kemerdekaan, dia tidak bisa hidup di dalam satu sukacita, dan dia selalu berada di dalam ikatan. Bahkan dosa itu yang penuh dengan keburukan, Bapak Ibu dan Saudaraku, itu sangat mengikat manusia. Dan saking nikmatnya dosa itu, ya sudah dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita tidak dilepaskan, kalau kita tidak ditolong oleh Kristus, maka kita akan menikmati dosa dan pada akhirnya adalah kematian kekal. Bahkan di dalam hidup ini, kalau tidak ada Kristus yang menolong kita melepaskan dari kuasa dosa itu, maka kita akan menikmati keburukan di dalam hidup ini, dan akhirnya kita akan merugi sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Berbicara tentang kehidupan orang Kristen, ada 3 tipe orang Kristen yang dalam hal ini saya menggambarkan. Tapi kita akan berkonsentrasi kepada 2 tipe orang Kristen yang sudah dimerdekakan. Ya, tipe orang yang pertama, saya seringkali bawa ilustrasi ini, orang dunia. Ya, saya pikir kita tidak terlalu konsentrasi ke sana. Orang dunia itu di dalam lingkaran kehidupannya, ya, balik lagi, di dalam lingkaran kehidupannya, itu di dalam tahta hidupnya itu, A itu adalah aku, yang berkuasa di dalam hidupnya itu adalah aku atau dia di dalam lingkaran hidupnya, tetapi Kristus itu di luar daripada kehidupannya. Jadi kalau si akunya yang bertahta di dalam hidup kita, maka pasti tidak akan ada kehidupan. Kalau Kristus itu sudah di luar dari hidup kita. Nah, itu orang dunia. Nah, lalu tapi kalau orang Kristen rohani, itu demikian Bapak Ibu dan Saudara, di dalam lingkaran kehidupannya, di dalam hatinya, dalam hidupnya, yang bertahta itu adalah Kristus, dan si akunya atau dianya itu ada di bawah, dan Kristus itu bertahta di dalam hidup. Jadi kalau Kristus yang bertahta di dalam hidup kita, maka dia akan memerintah seluruh hidup kita, dan kita akan menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita. Jadi bukan lagi aku yang berkuasa, tetapi Kristus yang berkuasa di dalam hidup. Itu orang Kristen rohani. Tapi kalau orang Kristen duniawi, perhatikan ada Kristennya di sini. Orang Kristen duniawi itu adalah di dalam lingkaran kehidupannya yang bertahta itu adalah dianya, akunya. Akunya bertahta, Kristus itu memang ada di dalam lingkaran hidupnya, tetapi di bawah. Jadi makanya di dalam gambaran ini kita seringkali memerintah Kristus kan, Kristus itu bawah kita. Jadi anggaplah saya sedang duduk begitu ya, saya sedang duduk di sini Bapak Ibu dan Saudara. Jadi Kristus itu di bawah sini. Kalau perlu Kristus itu berlutut buat saya, Tuhan berikan saya uang, gitu. Berikan saya rezeki, berikan saya kesehatan. Jadi kita menjadikan Kristus itu sebagai kita perintah dia supaya dia melakukan apapun yang kita mau. Itu orang Kristen duniawi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, permasalahan kehidupan Kristen, bahkan gereja itu, kalau kita bisa melihat dalam satu perbandingan next, itu 1 Korintus pasal 2 dan juga pasal 3, lagi berbicara tentang keinginan dari di situ. Nah, itu sangat jelas di sana bagaimana orang yang sudah hidup di dalam kekristenan, orang yang sudah mengenal Kristus, tetapi masih hidup di dalam keinginan daging. Termasuk di dalam Galatia pasal 5 tadi, yang awal yang kita baca. Itu orang Kristen duniawi. Padahal sudah dimerdekakan, tetapi masih diperbudak oleh segala keinginan-keinginan dunia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau kita berbicara tentang karakter orang Kristen duniawi, kita bisa melihatnya seperti ini. Orang Kristen duniawi itu, ya, orang Kristen duniawi itu belum memiliki Kristus. Ya, kalau orang duniawi ya, hidup dikuasai oleh aku, itu tadi yang pertama ya. Tapi saya kira ini tidak perlu kita bahas terlalu lebar. Berakhir dengan kekacauan, kekecewaan, keputusasaan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan kebinasaan. Itu orang duniawi. Nah, tetapi selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau orang Kristen rohani akan dikuasai oleh hidupnya dikuasai oleh Kristus, rajin bersaksi, rajin berdoa, lapar dan haus akan firman Tuhan, beriman, patuh, dan menghasilkan buah roh. Sungguh indah kan Bapak Ibu dan Saudara ya, kalau Kristus itu bertahta dalam hidup kita, lalu kita yang dibawa, kita akan menghasilkan buah roh kudus. Kita akan hidup berfokus kepada Tuhan. Kita tidak akan dipengaruhi oleh kepentingan atau bahkan keinginan hati kita. Tapi yang menjadi persoalan adalah seringkali yang bertahta dalam hidup kita adalah kita lalu Kristus itu. Saya ingin mengajak kita. Saya pun juga sebagai seorang hamba Tuhan adalah hamba Tuhan yang penuh dengan banyak keterbatasan. Saya pun
juga seringkali menjadikan Kristus itu di bawah, lalu yang bertahta itu dalam hidup saya itu adalah saya. Dan saya menyadari hal ini. Dan saya mau bilang sama Tuhan, aku bisa. Saya manusia yang berbeda dengan Bapak. Dan saya mau bertobat. Supaya berkata dalam hidup saya itu adalah Kristus. Dan di bawah itu adalah saya. Dan saya setara kepada Kristus. Dan saya akan menjadi orang Kristen rohani. Nah, Bapak Ibu dan Saudara Tuhan. Ketika kita belajar dari kitab Galatia ini yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Galatia, itu Paulus itu memperingatkan, Paulus memperingatkan orang-orang Galatia supaya mewaspadai guru-guru yang masih berpegang pada ajaran agama Yahudi, yang berusaha membawa mereka kembali kepada perhambaan hukum Taurat sementara tidak berpusat pada Kristus tadi. Jadi yang ditekankan oleh guru-guru itu kepada orang-orang jemaat Galatia adalah sunat itu menyelamatkan, perbuatan baik itu menyelamatkan, hukum Taurat itu menyelamatkan. Bahkan ditekankan di sana bahwa kalau kamu tidak berbuat baik, kamu tidak bisa masuk surga. Karena kan Paulus dengan jelas, bahkan ajaran orang percaya adalah kita selamat itu bukan karena kita berbuat baik, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Bukan karena kita baik, sehingga di dalam zaman itu, waktu di dalam jemaat Galatia waktu itu, banyak guru-guru yang mengajarkan bahwa perbuatan baik itu menyelamatkan. Melakukan hukum Taurat itu sungguh-sungguh menyelamatkan. Karena salah. Yang menyelamatkan itu adalah Kristus di dalam anugerahnya. Sehingga setiap mereka yang sudah diselamatkan pasti menghasilkan perbuatan baik. Itu perlu kita pahami. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Ya. Dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Yang pertama adalah Kristus membebaskan kita dari hukum agar menjadi orang merdeka. Di dalam ayatnya yang utama. Di sana dikatakan pasal 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Kristus telah memerdekakan kita. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, kuasa-kuasa dosa, kelemahan-kelemahan kita, bahkan tradisi-tradisi yang seringkali mengikat kita, di dalam Kristus itu tidak berlaku lagi. Ya. Tapi bukan berarti bahwa wah habis ini saya tidak akan melakukan tradisi lagi, bukan. Ya. Ada hal-hal tradisi-tradisi tertentu yang memang seiring sejalan, tidak bertentangan dengan Injil. Tetapi kita harus menilainya berdasarkan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Bahkan banyak perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh sangat baik. Tetapi hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Karena itu dalam bagian ini kita mau belajar bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kita tidak perlu lagi diikat dengan berbagai macam aturan, dengan berbagai macam ketentuan. Bahkan prinsip-prinsip hidup kita yang seringkali kita pakai. Apa yang mau disampaikan oleh Paulus di dalam bagian ini? Kristus itu berkorban untuk kemerdekaan kita. Jadi Paulus itu mau mengatakan bahwa apakah hidup kita selama ini sudah benar-benar berfokus kepada Kristus, ataukah kita masih seringkali menduakan Kristus di dalam hidup ini? Atau kita seringkali masih sering meninggalkan Kristus? Kita katakan kepada Kristus, tunggu dulu ya Tuhan ya, saya masih pengen memakai tradisi, saya masih pengen memakai kebiasaan. Sehingga yang utama itu di dalam hidup kita adalah 50% Kristus, 50% kebiasaan kita. Paulus mau mengajak kita bahwa maknanya adalah hiduplah bagi Kristus secara utuh. Jadi tidak ada lagi
yang mengatakan bahwa oh ya saya menjadi Kristus tapi apa ya? Hiduplah bagi Kristus dengan tetap berfokus kepada. Kalau ada hal-hal yang menghalangi kita hidup bagi Kristus, perlu dipikirkan untuk disingkirkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua adalah hidupilah perintah Kristus. Nah, ini sangat penting. Hiduplah bagi Kristus, berfokuslah kepada Kristus, dan hidupilah perintah Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen dunia yang seringkali masih diperbudak oleh berbagai macam keinginannya, padahal dia sudah dimerdekakan dari dosa. Kita mengaku Kristen, tetapi kita masih seringkali diperbudak dengan berbagai macam perilaku-perilaku yang kita lakukan hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat contohnya adalah orang Kristen dunia yang seringkali masih diperbudak oleh perilaku-perilakunya yang tidak berfokus kepada Kristus, tidak melakukan kehendak Kristus adalah pertama dari kehidupan rohaninya maju mundur, gitu ya. Kayak lagunya Satria. Ya. Jadi kehidupan rohaninya itu maju mundur, bahkan malas berdoa, tidak dapat menahan diri, tak ingin baca Alkitab. Bapak Ibu dan Saudara bukan hanya berbicara jemaat, tapi hamba Tuhan juga sangat rentan jatuh di dalam menjadi orang Kristen duniawi. Kita masih hidup di dalam keinginan-keinginan duniawi jika kita tidak benar-benar menikmati kemerdekaan di dalam Kristus. Saya pun juga bisa jatuh di dalam hati. Bahkan seringkali jatuh di dalam hati. Makanya ketika mempersiapkan bagian ini, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya berkomitmen untuk tidak mengulangi dalam. Saya berkomitmen untuk bertobat di dalam menjadi orang Kristen dunia. Saya begitu gagahnya naik mimbar gitu. Ya, walaupun pakai masker tetap gagah ya. Saya dengan gagahnya pakai jas, pakai dasi, pakai apa namanya dengan satu lambang yang diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman. Wah, Pak harus rohani banget. Belum tentu. Kalau saya tidak menghidupi bagian ini, Bapak Ibu dan Saudara, saya menjadi orang yang sedang dijajah, sedang di dalam kuk perhambaan. Kehidupan rohani saya bisa maju mundur kalau saya tidak menjadi orang yang hidup sebagai orang Kristen rohani. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen duniawi itu seringkali kecewa, tidak patuh kepada Tuhan, gila hormat, bahkan pikiran kotor, bimbang, cemburuan, bahkan berkritik, cemas, putus asa, iri hati. Bapak Ibu dan Saudaraku, apakah kita mau tetap di dalam perhambaan ini, apakah kita menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus? Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan. Kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus dengan pengorbanan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen rohani next. Yang hidupnya dikuasai oleh Kristus, ya. Kristus itu bertahta di dalam hidup kita, lalu kita itu berada di bawah, lalu kita katakan Tuhan, saya taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, apapun Tuhan kehendaki, saya mau melakukan. Hidup dikuasai oleh Kristus, bukan kita menguasai Kristus, ya. Tetapi hidup kita dikuasai Kristus. Rajin bersaksi, ya. Rajin berdoa, lapar dan haus akan firman Tuhan, beriman sungguh, patuh dan menghasilkan. Bapak Ibu dan Saudaraku, yang kedua kita mau belajar. Yang kedua ya, karena ini khotbah saya terakhir secara institusi GKT Excel, masih ada 8. Nah, Bapak Ibu kita 2 aja. Yang kedua adalah iman adalah dasar hidup benar bagi mereka yang sudah dimerdekakan. Bagi kita yang sudah dimerdekakan, iman. Jadi kalau orang sudah dimerdekakan dari Kristus, pasti memiliki iman yang benar.
Iman yang benar adalah dari Roh Kudus dalam ayat yang kelima. Iman yang oleh Roh Kudus itu pasti menghasilkan buah yang benar dari kemerdekaan. Tidak ada seseorang yang mengatakan, wah saya sudah merdeka. Di dalam Kristus saya beriman kepada Kristus. Tetapi hidupnya masih menjauh, tidak ada orang yang merdeka. Perlu kita renungkan. Iman yang benar itu, yang sudah dimerdekakan, berasal dari Roh Kudus dan pasti menghasilkan buah di dalam kemerdekaan. Apa maknanya bagi kita, Bapak Ibu dan Saudara? Hiduplah dalam iman oleh Roh Kudus, hasilkanlah buah dari iman oleh Roh Kudus. Nah, seorang yang memiliki iman dari Roh Kudus pasti menghasilkan buah yang benar. Bapak Ibu dan Saudaraku, orang yang belum memiliki iman yang dimerdekakan dalam Kristus, keadaan hatinya itu seperti ini. Ya, jadi gambaran-gambaran itu digambarkan, ini saya ambil dari dunia. Gambaran-gambaran itu ada banyak gambaran binatang di dalam hatinya, tetapi Kristus, Roh Kudus, Alkitab itu berada di luar hidupnya. Ya. Salib, firman Tuhan, Roh Kudus itu berada dalam luar kita. Tetapi yang ada itu adalah seluruh bentuk kekuasaan. Yang di tengah itu, Bapak Ibu dan Saudara, iblis itu berkata, ada kontrol iblis, ada kemalasan, salah satu di bawah itu adalah pura-pura begitu ya. Lalu ada kekerasan, saya tidak tahu apakah itu harimau atau apa. Ular itu digambarkan dengan penipuan. Lalu ada hal-hal lain, pencurian, mata hati gelap dan sebagainya. Karena masih diperbudak dengan kehidupan dunia yang tidak menikmati kemerdekaan. Sehingga berkuasa di dalam hidupnya itu adalah gambaran. Salib Kristus ada di luar hidupnya, firman Tuhan ada di luar hidupnya, Roh Kudus itu ada di luar hidupnya. Yang seharusnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan adalah gambaran-gambaran atau karakter tadi ada di luar hidup kita. Next. Seperti ini Bapak Ibu dan Saudara, yang ada di dalam hidup orang yang sudah dimerdekakan, yang beriman secara benar itu adalah di dalam hidupnya itu adalah salib Kristus. Di dalam hidupnya itu adalah Roh Kudus. Di dalam hidupnya itu adalah firman yang hidup. Jadi semua kejahatan yang kita tidak bisa pungkiri ya, di luar hidup kita banyak sekali hal-hal yang mencoba memperbudak kita terus. Tetapi kalau firman Tuhan ada dalam hidup kita, salib ada di dalam hidup kita, Tuhan ada di dalam hidup kita, maka hal-hal itu tidak akan bisa memperbudak. Perhambaan itu tidak akan memperbudak dan tidak bisa melawan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari Bapak? Tanda orang yang sudah merdeka. Kristus membebaskan kita dari agar tidak orang. Oleh karena itu, mari pusatkan diri kita kepada Kristus. Jika ada hal-hal lain yang membawa kita keluar dari Kristus, kembali lagi. Wah, ini saya sudah keliru. Saya harus berpusat kepada Kristus. Agar hidup kita itu benar-benar hanya melakukan kehendak Kristus. Dan ketika kita sampai di surga nanti, Tuhan Yesus sudah tanya, apa yang kamu lakukan selama ini? Ya. Oh, ini Tuhan saya sudah lakukan. Ya. Dan kedua, Bapak Ibu dan Saudara, tanda orang yang sudah merdeka adalah memiliki iman yang benar dan kemerdekaan. Dan pasti iman yang benar itu menghasilkan buah. Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dan Kristus ada di dalam kita. Kita memiliki iman yang benar dan sungguh-sungguh benar. Bapak Ibu dan Saudara, setelah ini saya akan mempersembahkan pujian bersama dengan Pak Ketua, ya, sebagai komitmen kita di dalam hidup ini, supaya kita sungguh-sungguh semakin setia di dalam melayani Tuhan. Ya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan kami, sehingga kami benar-benar setia di dalam hidup Kau,
Kami tidak diperbudak oleh kebiasaan-kebiasaan kami sehingga kami melupakan Kristus. Kami tidak diperbudak oleh setiap keinginan-keinginan dunia sehingga kami tidak memiliki iman yang benar. Kami serahkan hidup kami dalam tangan. Biarlah Tuhan menolong jemaat-Mu, menolong hamba-Mu, menolong kami semua untuk boleh hidup merdeka dan penuh sukacita di dalam Kristus dan memiliki iman. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara Tuhan, hari ini kami akan memberikan persembahan pujian sebagai komitmen untuk kita semua di dalam melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi waktu masih kurang.
kita telah dijaga dan diingatkan kembali untuk akan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita diingatkan bahwa kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi kita menguasai hidup kita, janganlah kita diperbudak oleh dosa dan keinginan kita. Untuk ucapan syukur kita, sekaligus kita akan memberikan persembahan, mari kita ketikan. Baptian kita akan melihat warta jemaat yang akan kita lihat dan kita lihat.
Bapak, Ibu, dan Saudara berdikasih oleh Tuhan, mari kita kembali menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus dan memiliki iman yang sungguh-sungguh berbuah di dalam kemerdekaan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, senantiasa menyertai kehidupan kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Silakan mengambil satu dulu dan kita berharap bersabar sejenak, ada beberapa pengumuman yang akan kita dengarkan. Ya, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang kami ingin sampaikan. Yang pertama adalah ada simbol penyerahan estafet pelayanan yang akan kami lakukan bersama. Saya undang ke depan Losero Bahati, ada Ibu Yola dan juga Losero di depan, juga Bu Rika. Ya, di sini saja Losero di sini. Berikan sini, ya, oke, Yola. Ya, ini adalah simbol estafet pelayanan untuk mereka berdua agar tetap semangat melayani dan melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya, oke. Mari, ya, selamat melayani. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan surat masuk dari Sinode berkaitan dengan penempatan Losero di Jumlah Besar untuk melayani. Sekaligus setelah surat selesai dibacakan, Losero bisa memperkenalkan diri, siapa beliau, begitu ya. Banyak tadi belum memperkenalkan diri. Kalau kita lihat siapa yang pernah itu, dia pakai jemaat baru atau bukan? Ya, nanti setelah itu baru perkenalan. Nah, setelah selesai perkenalan, kami akan berdiri di depan bersama Bu Rika untuk memberikan salam kepada Bapak Ibu, karena mohon maaf kita tidak bisa salaman begitu ya. Jadi salam apa namanya, tetap salam jauh gitu ya, tapi hatinya tetap terpaut begitu ya, tetap melekat ya. Oke, silakan Pak Tito untuk menyampaikan surat tersebut. Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Baik, kami akan membacakan surat pemberitahuan dari British Sinode sebagai berikut. Nomor surat 136/BPS/DKT/7 Romawi/2001 perihal pemberitahuan. Malam 2 Juli 2001 kepada yang terhormat Majelis GKT Ebenezer di tempat. Salam sejahtera dalam kasih kita Yesus Kristus.
Dengan hormat, berdasarkan surat permohonan saudara nomor 017 garis miring GKT Sumbawa garis miring 6 Romawi garis miring 2021 perihal permohonan hamba Tuhan. Maka kami beritahukan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan gereja saudara, BPS Kemuliaan memutus atau menempatkan saudara Vero Trong untuk melaksanakan masa orientasi pelayanan di GKT Jemaat Ebenezer Sumbawa mulai tanggal 1 Agustus 2001 hingga 31 Agustus 2002. Kami sudah dapat menerima, mendukung, serta menjalin kerjasama yang baik, sehingga dalam melaksanakan masa orientasi pelayanan saudara Vero dapat membantu meningkatkan dan menumbuh kembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan khususnya di GKT Ebenezer Sumbawa. Demikian surat ini atas segala perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kirim salam dan doa kami, Badan Pengurus BPS Sinode GKT Ketua, Pendeta Cornelius Astiawan, Sekretaris Pendeta Suwanto Bro, tembusan kepada saudara Vero. Baik, singkat saja Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit pesan dan pesan, bukan berpisah ya, tapi tidak tugas Pak Darwis dari GKT Ebenezer Sumbawa ke GKT Eklesia Surabaya. Pertama-tama Pak Darwis, atas nama jemaat, atas nama majelis, kami mohon maaf. Mungkin ada tutur kata, tingkah laku sopan santun kurang menyenangkan hati Bapak, kami mohon maaf. Kami bangga, selama 7 tahun Bapak berkiprah sama pelayanan di GKT Sumbawa. Bapak sudah menunjukkan yang terbaik untuk kita. Kalau memang itu ada kesalahan, itu wajar sebagai manusia biasa. Jadi Pak Darwis, kami sebetulnya sedih, jemaat juga sedih. Kami menginginkan bahwa Pak Darwis mungkin lebih lama di sini, tetapi Tuhan berkehendak lain. Kami yakin dan percaya. Tuhan luar biasa, ya. Juga Rika Mandini yang telah membimbing Komisi Wanita, maupun suami dan segala yang mendampingi Pak Darwis, kami ucapkan terima kasih. Tidak ada kata lain, ucapan terima kasih dan kata maaf. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian apa yang telah diperbuat oleh Pak Evangelis Darwis dan atas dukungan doa jemaat dan kerjasama dengan majelis. Dulu belum suami kita lihat masih sederhana, sekarang sudah megah. Karena semua dukungan jemaat, kerjasama majelis dan kerjasama hamba Tuhan. Dan terus terang kita tahu bahwa setiap pelayanan Pak Darwis selalu membawa proposal. Mohon dukungan, dulu kami ini untuk band. Tuhan jawab. Karena apa? Karena dukungan doa jemaat dan majelis luar biasa. Karena bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Darwis, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ya, tidak berkata apa-apa lagi. Karena semuanya sudah terbaik dan kita bukan berpisah. Saya katakan tadi dari awal bahwa Pak Pendetanya bisa pelayanan. Tetapi doa Pak Darwis mendukung, doa kami Pak Darwis berjemaat di sini. Biar keadaan COVID ini juga Pak Darwis terus terang kita diguncang betul dari hamba Tuhan, majelis jemaat kita guncang betul Bapak Ibu sekalian. Pertama kita takut untuk adakan visitasi. Kita takut dan takut, khawatir dan khawatir. Kita percaya tidak percaya tapi nyata Bapak Ibu sekalian. Ya. Mantan wakil gubernur COVID meninggal. Mantan kasat putri saya meninggal, mantan kepala dinas KKP kemarin COVID masuk sering meninggal. Nah ini tanda-tanda besar Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita yakin dan percaya, kita undang Roh Kudus itu untuk membakarnya. Nah pesan saya Pak Darwis, nanti Pak Darwis sudah di Surabaya, ya tolonglah kami dari dipandu karena masih ada 2 figur Profesor Bati, ini saya titip juga. Profesor Vero, saya juga lagi 4 bulan menjadi pimpinan majelis, tolong kerjasama yang baik dan pelayanan di tempat ini, karena jemaat kita ini luar biasa, senang mendukung siapapun hamba Tuhan yang bertugas di tempat ini. Ya, saya sangat mendukung sekali pelayanan Profesor Vero, Profesor Bati, dan Profesor Bati, tolong Profesor Vero-nya sering aja jemaat, ya, sering jalan bersama-sama, bergabung tangan dalam pelayanan. Karena Bapak Profesor Bati dan Profesor Vero adalah komisi itu melayani.
saya tidak sampai kata terakhir Pak Darwis, kata tadi Pak Darwis sampaikan puisi, saya juga bisa menyampaikan puisi sedikit. Kalau ada sumur di ladang boleh kita mau mandi, kalau mau panjang boleh kita berjumpa kembali. Ini saja Bapak Ibu sekalian pesan-pesan setiap banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Pak Darwis, kesulitan, kami mohon maaf. Mungkin yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita tidak mempunyai kesalahan, yaitulah kita sebagai manusia biasa. Karena saya sering kalau memandangkan doa Bapak kami, pada kita mengampuni orang lain yang besar pada kami itu ya. Jadi kita saling mendoakan, saling mengampuni pada saat ini, sehingga Pak Darwis meninggalkan Sumbawa tidak ada punya apa-apa. Ya Pak Darwis yang jelek-jelek meninggalkan Sumbawa, bawalah ke Surabaya yang baik-baik. Sampaikan salam kami dari jemaat GKT Indonesia Sumbawa dan majelis. Salam dalam kasih Tuhan untuk jemaat di sana. Mungkin ini terima kasih dan Tuhan semua. Baik, terima kasih. Sebelum saya memperkenalkan diri saya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Badan Pengurus Sinode yang mempercayakan saya, utus saya untuk melayani di warga besar GKT Indonesia Sumbawa besar. Saya yakin dan percaya di balik ini semua juga Tuhan punya rencana dalam setiap pelayanan saya. Untuk itulah saya memohon kepada majelis, Bapak Ibu, saudara sekalian, bantu saya karena saya masih pelayan orientasi tempat ini. Saya bukan manusia yang sempurna, pasti ada titik kelemahan di dalam saya melayani. Untuk itu saya butuh dukungan dari Bapak Ibu Saudara untuk saya bisa juga beradaptasi di tempat ini dengan baik sehingga saya bisa melayani pelayanan saya dengan baik dan menjadi berkat dan kemuliaan. Baik, nama saya adalah Vero. Saya asal dari Jakarta dan saya anak kedua dari tiga saudara. Dan saya juga baru menyelesaikan studi saya di STT Aletheia dan saya juga sudah menyelesaikan secara program bahkan pelayanan saya yang pada akhirnya kemarin tanggal 13 Agustus saya sudah menyelesaikan dan ditempatkan. Sekali lagi itulah perkenalan sikap saya. Nanti dengan berjalannya waktu, seiringnya waktu, Bapak Ibu Saudara akan tahu asal usul saya lebih jelas. Itu aja perkenalan sikap saya. Tuhan Yesus berkati. Ya, Mungkin nama panjangnya Pak. oke. Nama panjang saya Veroco. Terima kasih Pak. Ini saya tanya. Karena di sini ada Vero. Vero di sini wanita. Nanti kenalan. Nama saya Veroco. Saya maka Ambil connya. saya diambil ini dari mama saya karena bukan dari papa. Kalau papa saya C-nya Seku. Jadi saya pakai C dan sekian. Terima kasih. Langsung Jerome yang sudah memperkenalkan diri, sudah Pak Ketua yang mewakili kita. Ada yang mungkin bertanya-tanya status gitu ya. Status beliau single dan sedang mempersiapkan diri untuk akan menikah. Jadi dalam Tuhan persiapan beliau. Jadi kita sudah sampaikan kepada beberapa hamba Tuhan instansi yang terkait dengan ya untuk mereka. Sekali lagi secara pribadi maupun juga sebagai gembala tetap menitipkan bahwa dukung hamba Tuhan kita yang melayani di Sumbawa, cintai GKT dan cintai GKT dari Sumbawa, lebih lagi cintai Tuhan. Demikian yang kami sampaikan dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
kita mungkin berdiri di depan sini ya, supaya ya. Oke. Itu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat melayani Tuhan ya. Saya di main mata di belakang. Mungkin ada jemaat yang tapi cukup Pak ya. Cukup ini aja ya. Mungkin ada yang memberikan sesuatu. Per komisi mungkin nanti. Mungkin jemaat dulu. Terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih ya. Tuhan berkati Bapak. Jemaat dulu ya. Tak apa selama nanti cuci tangan. Ya, terima kasih Pak ya. Ya. Terima kasih ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Ya, berkati. Ya. Ya, tetap semangat ya. 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 Tetap semangat ya. Pak Johnston. Pak Johnston. Dari jemaat sudah ya? Komisi sudah? Oke, dari majelis ini Pak. Baik, ini sudah tidak ada. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang telah memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kadis dan serta Bang terus memberkati. Selanjutnya silakan Ibu ke depan untuk menikmati hidangan yang kami sudah siapkan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, Tuhan berkati, tetap semangat melayani ya. Tuhan berkati ya. Ini tadi selesai masak siar langsung, apa bisa